Kita akan menelusuri setiap sudut, setiap batu, dan setiap cerita yang tersimpan di balik dinding-dinding Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan sekitar tahun 1678 oleh Pangeran Muhammad Badruddin yang kemudian dikenal sebagai Sultan Anom I. Keraton Kanoman memiliki luas sekitar 6 hektar dan menghadap ke utara. Di depan keraton terdapat alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Di halamannya juga terdapat patung macan yang merupakan simbol Prabu Siliwangi. Keraton ini merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon yang terbagi menjadi 3, Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Di keraton ini tinggal Sultan ke-12 yang bernama Sultan Anom, Raja Muhammad Saladin beserta keluarga. Kalau kita lihat silsilahnya, Keraton Kanoman mempunyai hubungannya sangat erat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Keraton Kanoman bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga pusat penyebaran agama Islam dan kebudayaan di Nusantara. Arsitektur Keraton Kanoman adalah perpaduan yang memukau. Terdapat unsur Jawa, Islam, Tiongkok, bahkan Eropa berpadu dalam satu harmoni yang indah. Ornamen piring porselen Tiongkok yang ditanam di dinding, lantai merah khas Belanda, hingga ukiran kaligrafi Arab pada pintu-pintu kayu jati tua. Ini yang bikin saya takjub. Piring-piring Tiongkok ini bukan hanya sekedar dekorasi, melainkan menjadi bukti bahwasanya Cirebon dulu adalah pelabuhan terbesar di Nusantara. Cirebon memang pernah menjadi bandar dagang di jalur rempah Nusantara, dan Keraton Kanoman adalah jantung dari kota tersebut. Di Keraton Kanoman terdapat museum yang menyimpan berbagai benda-benda bersejarah, seperti senjata tradisional, gamelan, lukisan, hingga perlengkapan kebesaran kesultanan yang masih terawat dengan baik. Salah satu senjata tradisional yaitu keris naga siluman yang konon digunakan dalam upacara kenegaraan. Selain itu, ada tombak tebu ireng warisan langsung dari era Sunan Gunung Jati. Salah satu koleksi yang paling terkenal adalah kereta paksi Naga Liman, yaitu kereta kerajaan yang memiliki bentuk unik, perpaduan antara burung, naga, dan gajah. Ada juga yang menyebutkan berbentuk buruk, yakni makhluk yang diyakini orang Islam sebagai tunggangan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Saya tidak bisa membayangkan betapa berharganya benda-benda ini. Setiap goresan, setiap ukiran menyimpan banyak cerita yang beratus-ratus tahun lamanya.
Benda-benda pusaka ini bukan hanya sekedar warisan material, tetapi juga warisan spiritual yang menyimpan banyak doa, harapan, dan identitas bangsa yang pernah besar. Keraton Kanoman mengajarkan kita satu hal, bahwasanya sejarah bukanlah suatu hal yang harus kita tinggalkan, melainkan ia adalah cermin yang dapat membantu kita memahami siapa kita, menentukan kemana kita akan melangkah. Keraton Kanoman Cirebon berdiri sejak abad ke-17, melewati pergantian zaman, pergantian generasi, dan pergantian sultan. Dan ia masih berdiri hingga saat ini. Bukan karena waktu berhenti, melainkan karena masih ada tangan-tangan generasi yang tidak membiarkan cahaya sejarah padam. Jadilah bagian dari generasi itu. Kenali warisanmu dan jaga peradabanmu.